Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Annisa Ulfa, NIM 154, akan mempresentasikan tentang Sistem Application and Data Processing. Sistem Application and Data Processing atau yang disingkat dengan SAP itu ialah suatu aplikasi atau biasa disebut dengan software SAP yang dimana memiliki fungsi sebagai pengaturan sistem yang ada pada perusahaan serta bagaimana pemrosesan keberlangsungan suatu perusahaan dan bisnis. SAP merupakan suatu aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan integrasi berbagai kebutuhan dan berbagai hubungan dalam operasional perusahaan dan juga bisnis. SAP dinilai menjadi alat yang sangat membantu sebab berbagai hal yang berkaitan dengan operasional perusahaan integrasi dalam suatu software saja, sehingga pengaturannya juga akan lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan cara yang manual. SAP sendiri telah dijelaskan di atas adalah sebuah aplikasi dalam bentuk software dan merupakan salah satu aplikasi ERP. ERP merupakan singkatan dari Enterprise Resource Planning, sedangkan ERP SAP ialah suatu sistem integrasi yang ditunjukkan untuk mendukung semua kegiatan yang berhubungan dengan operasional perusahaan. ERP bertugas untuk mengintegrasikan semua yang berhubungan dengan perusahaan dengan mudah dan cepat sehingga bisa melakukan suatu kerjasama yang baik dan benar. Dengan kerjasama yang benar serta efektif, maka akan menghasilkan suatu hasil yang baik dan bisa memajukan perusahaan dengan cepat. Hal itulah yang membuat ERP menjadi salah satu alat yang sangat penting untuk perusahaan. Penggunaan ERP juga memudahkan pekerjaan perusahaan. Semua bisa dilakukan dengan cara otomatis untuk melakukan suatu integrasi. Aplikasi ERP telah digunakan oleh banyak perusahaan, tak terkecuali untuk perusahaan di Indonesia. Banyak perusahaan dan bisnis telah berpindah menggunakan SAP. Selanjutnya yaitu penggunaan SAP secara umum. Sistem Application and Data Processing ini merupakan salah satu aplikasi yang digunakan oleh banyak perusahaan untuk melakukan suatu integrasi atau menghubungkan menjadi satu berbagai persoalan perusahaan yang sangat kompleks dan tidak bisa dilakukan atau susah diselesaikan dengan cara-cara yang manual tanpa menggunakan software SAP itu sendiri. Di Indonesia sendiri, SAP digunakan pertama kali untuk perusahaan manufacturing yang telah dilakukan sekitar tahun 1990. SAP Indonesia pertama kali digunakan oleh perusahaan Toyota Motor Manufacturing Indonesia dan Indofood. Dengan beberapa perusahaan besar yang telah menggunakan SAP, maka kini perusahaan-perusahaan kecil, menengah, dan perusahaan besar lainnya menjadi pengikut jejak mereka dalam menggunakan SAP. Selanjutnya di sini modul SAP. Seperti yang telah dijelaskan, SAP menjadi salah satu bagian dari berjalannya suatu perusahaan sehingga menjadi sangat penting untuk dipakai. Dengan menggunakan modul yang terintegrasi, maka SAP bisa mencetak perusahaan untuk selalu bersinergi dan integrasi tersebutlah yang menjadi pengolahan data menjadi lebih mudah. SAP memiliki fungsi yang sangat baik yang mana saat ada perusahaan suatu modul, maka modul yang lain pun juga bisa ikut menyesuaikan sehingga pekerjaan dalam mencetak laporan yang benar pun akan lebih mudah tanpa harus mengotak-atiknya sendiri dengan cara manual. Bahkan hal ini berisiko sangat besar menimbulkan kesalahan dan sangat amat tidak efektif digunakan.
Modul pada SAP merupakan program yang dibuat untuk satu sistem tertentu. Contoh modul SAP yaitu Sistem Informasi Keuangan. Jadi, para programmer nantinya membuat modul Sistem Informasi Keuangan. Modul ini kemudian akan dioperasikan. Kerennya, perusahaan cabang yang lain bisa melihat kemajuan datanya karena telah terintegrasi semua bagian dalam perusahaan. Jadi modul yang digunakan tiap perusahaan itu berbeda, tergantung dengan kebutuhannya. Namun modul yang sering dipakai oleh suatu perusahaan yaitu Financial Controlling, Material Management, Human Resource, Sales and Distribution, Production Planning, dan Plant Maintenance. Modul-modul tersebut tentunya dibuat oleh ahlinya atau mereka yang sudah berpengalaman. Karena banyaknya perusahaan yang telah menggunakannya, kini programmer SAP handal sangat banyak dibutuhkan. Selanjutnya, SAP dalam perusahaan. SAP ini sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan integrasi dari berbagai modul agar bisa menjadi hal yang bersatu padu. Namun lebih dari itu, penggunaan SAP ini membuat banyak keuntungan sehingga sangat penting untuk penggunaannya. Lalu di sini ada dalam penggunaannya SAP Business One bisa memberikan real-time processing yang mana semua proses bisa dilakukan langsung di mana saja. Karena SAP itu terintegrasi, maka jika ada suatu perubahan dalam satu modul, maka modul yang lainnya pun akan ikut berubah secara otomatis. Dengan perubahan yang otomatis itulah sehingga prosesnya bisa langsung dilihat pada waktu itu, tanpa harus menunggu beberapa waktu lagi untuk melihat hasilnya. Namun, selanjutnya ini ada SAP Gold Partner. Anda bisa memberikan data yang transparan bagi para petugas yang masuk dan berkecimpung dalam hal tersebut. Sehingga saat terjadi suatu perubahan data, semua user bisa mendeteksi dan bisa diakses dengan mudah. Selain itu, dengan transparansi seperti ini, jika sampai pada user yang melakukan kecurangan, maka bisa dilihat dengan langsung. Oleh karena itu, kecurangan seperti ini bisa diatasi. Selanjutnya, apa sih keuntungan untuk menggunakan SAP? Nah, di sini tuh ada dua, yaitu real-time processing dan transparansi data. Real-time processing itu ialah proses bisa diakses langsung di mana saja setelah data diupdate. Seperti yang telah dijelaskan bahwa SAP itu terintegrasi. Jadi jika ada perubahan di modul 1, maka modul lain yang memiliki informasi berkaitan pun akan ikut terupdate dan akan memperbarui secara otomatis. Jadi prosesnya langsung bisa dilihat saat itu juga di modul lain ataupun di tempat lain. Namun integrasi otomatis tersebut akan terjadi jika memenuhi syarat. Nah, syaratnya itu yaitu perusahaan pengguna SAP harus menggunakan sumber data yang sama. Data yang dimaksud bisa data apapun, baik data produk, data vendor, ataupun data customer. Selanjutnya ada transparansi data. Karena data terintegrasi, maka semua user bisa mendapatkan informasi yang paling update yang diinput oleh user lain. Transparansi data ini dalam satu sisi sangat menguntungkan karena semua kegiatan dan semua input data bisa terlihat dan bisa diakses oleh siapapun, sehingga jika ada user yang ingin memanipulasi data, maka peluang keberhasilannya sangat kecil. Di sisi lain, hal ini juga tergolong kurang menguntungkan karena hampir semua data bisa diakses sehingga tidak ada yang bisa dirahasiakan, padahal belum tentu semua user jujur dan memiliki niat yang baik. Namun apapun kekurangannya, kelebihan atau keuntungan penggunaan SAP lebih menonjol, jadi banyak yang rela belajar untuk menjadi ahli.
Selanjutnya yaitu keuntungan gimana sih menjadi cara menjadi ahli SAP. SAP. Keuntungan Yang pertama, belajar sendiri. Untuk bisa belajar Sebanyak SAP apapun mandiri, ahli maka SAP, Anda perlu masuk di mereka akan perusahaan tetap yang dibutuhkan mengimplementasikannya. dan mendapatkan pekerjaan. Di perusahaan tersebut, Jadi, Anda jarang bisa ada yang belajar menganggur, sendiri. User apalagi biasa kini memang sebagian hanya besar menginput data di perusahaan modul memerlukan atau sistem konsultan yang SAP. sudah Hal tersebut tentunya disediakan. sangat menguntungkan Namun, tidak para selamanya konsultan. pengisian Tidak semua berjalan orang bisa mulus, menggunakan kadang ada aplikasi error, kadang ada ERP fungsi yang tidak dapat tersebut, karena dijalankan. itu sangatlah penting Jika dan menemukan selalu keadaan yang dibutuhkan. demikian, Dan bisa keuntungan yang belajar kedua yaitu memperbaikinya dengan penghasilan cara yang cukup searching di tinggi. Google atau meminta Untuk menjadi bantuan ahlinya konsultan tidaklah langsung. mudah. Tidak semua Melakukan orang hal bisa satu ini melakukannya, sama bukan saja hanya dengan orang yang belajar tahu, SAP lebih tetapi lanjut. mereka Memang tidak merupakan orang yang mendetail, bisa tapi paling tidak Anda bisa mengimplementasikannya. mengetahui Oleh sebab seluk-beluk itulah lebih ahli dalam, SAP tidak hanya mendapatkan tahu dasarnya penghasilan saja. yang cukup tinggi. Dari segi Lanjut, finansial, seorang untuk cara ahli yang tidak kedua akan yaitu kekurangan. kursus atau Dan training. manfaat yang terakhir Belajar sendiri yaitu prosesnya cukup memiliki lama dan kedudukan jika yang tidak cukup tekun, tinggi. peluang Dalam suatu keberhasilannya rendah. perusahaan, seorang Bila konsultan ingin yang benar-benar ahli menjadi memiliki ahli, kedudukan maka atau posisi kita yang harus cukup ikut tinggi. kursus Hal atau ini training bukan resmi. tanpa alasan, Sebenarnya karena sudah melihat ada mata pentingnya kuliah di dan beberapa sedikitnya kampus orang Indonesia, yang tapi kan tidak mengetahui semua cara orang bisa membuat belajar di modulnya. kampus tersebut. Nah, solusi lain bagi yang tidak bisa Selanjutnya belajar di yaitu kampus yaitu dengan keuntungan ikut menjadi kursus ahli atau training resmi. SAP. Saat ini kita Keuntungan yang bisa dengan pertama mudah yaitu menemukan selalu kursus dibutuhkan. SAP di internet. Sebanyak Salah satu tempat apapun ahli kursus yang SAP, bisa Anda mereka coba akan adalah tetap BudUp dibutuhkan atau dan di mendapatkan Monsoon pekerjaan. Academy. Jadi jarang ada yang menganggur, apalagi kini sebagian besar perusahaan memerlukan konsultan SAP. Sekian Hal tersebut penjelasan dari tentunya sangat saya. menguntungkan Mohon para maaf jika Anda konsultan. Tidak semua orang kekurangan. bisa menggunakan aplikasi Sekian, terima ERP kasih. tersebut, karena Wassalamualaikum itu sangatlah warahmatullahi penting dan wabarakatuh. selalu dibutuhkan.